Shalom semua, sekarang ini adalah musim vaksin. Jadi saya baru lepas saja divaksin. Puji Tuhan semua berjalan dengan lancar dan saya berdoa agar saya tidak demam lepas ini ataupun apa-apa kesan daripada vaksin yang seperti alahan. Saya harap saya tidak ada alahan yang seperti yang kita dengar sebelum ini. Dan saya percaya kita semua sudah mendengar tentang vaksin ini. Mari kita semua beramai-ramai untuk keluar dan mendapatkan vaksin. Tak payah takut sebab saya percaya ini adalah rencana Tuhan untuk kita semua. Mari saya ajak kita semua berdoa. Kita tundukkan kepala, kita mulakan ibadah kita pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Terima kasih Allah Bapa di surga atas kebaikan-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Tuhan Yesus Kristus karena Engkau sudah menyatakan kasih-Mu kepada kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus vaksin ini adalah salah satu kasih daripada Engkau Tuhan, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus saat ini Tuhan Yesus Kristus Engkau menjalankan bahagian-Mu Tuhan Yesus, dan bahagian kami adalah mendapatkan vaksin ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur Tuhan sehingga saat ini Tuhan penyertaan-Mu Tuhan tidak berhenti-henti dalam setiap pribadi kami Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan Yesus Kristus, apabila kami di dalam Engkau Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan Yesus tidak berhenti-henti Tuhan. Saat ini Tuhan, kami istiharkan Tuhan Yesus Kristus kawasan kami, dimanapun umat-umat-Mu berada Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu berserta dengan kami semua, dan kami dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus apabila kami berseru kepadamu Tuhan Yesus Kristus, Engkau melindungi kami Tuhan Yesus Kristus, dan kami percaya Tuhan Yesus Kristus di dalam Engkau Tuhan, di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus keselamatan jasmani, rohani kami terjamin Tuhan Yesus. Pengharapan kami kepada Engkau Tuhan yang terbaik Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita bersorak-sorak pada pagi hari ini saudara. Kita bersorak-sorak bagi Tuhan kita. Kita katakan, Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Haleluya Yesus. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat
kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan Yesus. Oh haleluya, tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh bersama. Ku yakin saat Kau berfirman,
kuat karena Kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga, ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Engkau yang mengangkat kami, Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan terima kasih Tuhan. Diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, terlebih dahulu Tuhan Yesus, kami berdoa untuk bahan doa kami pada pagi ini. Haleluya, Tuhan, saya ataupun kami berdoa Tuhan Yesus buat pandemik yang ada di Malaysia pada saat ini, atau
ataupun berada di tempat kami. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan sekarang Tuhan Yesus, Bapa kami di sorga. Haleluya. Yang cukup merisaukan, mencemaskan, dan merasakan ketakutan di antara kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan, memang kami akui Tuhan Yesus pada saat ini sikap semua itu Tuhan ada dan timbul dalam hati kami Tuhan Yesus pada saat ini untuk menghadapi pandemik ini. Dan kami bersyukur Tuhan Yesus, dan kami berterima kasih, dan pada saat ini Engkau masih melindungi, menjaga kami Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan, biarlah kehendak-Mu terjadi Tuhan Yesus. Engkau mengizinkan sesuatu itu Tuhan Yesus datang ataupun mengizinkan pandemik ini Tuhan Yesus, mungkin ada solusinya Tuhan Yesus buat kami. Tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang beri, Engkau yang ambil Tuhan Yesus. Dan kami imani Tuhan Yesus, pandemik yang ada kami hadapi pada saat ini dan negara kami Tuhan Yesus. Haleluya. Mohon campur tangan-Mu Tuhan Yesus, dan kami imani di dalam nama Tuhan Yesus supaya pandemik ataupun penyakit ataupun virus yang ada pada saat ini, biarlah Engkau yang menghancurkan, biarlah Engkau yang menuatkan, biarlah Engkau yang menghentikan semua ini Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, saya berdoa dan kami berdoa juga Tuhan Yesus buat politik ataupun kerajaan Malaysia pada saat ini yang cukup menyumbangkan juga Tuhan Yesus, seperti yang kami dengar di multimedia, media sosial Tuhan Yesus berita, karena politik ataupun kerajaan Malaysia sekarang Tuhan Yesus banyak adegan ataupun banyak individu yang tidak bertanggung jawab Tuhan Yesus, menjatuhkan sesama sendiri Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Roh-Mu Tuhan Yesus, biarlah kasih-Mu Tuhan untuk menjauhkan semua itu buat kepada individu yang ada adegan ataupun ada adegan yang menjatuhkan kerajaan Malaysia ataupun menjatuhkan politik Malaysia. Haleluya. Dan kami mohon campur tangan-Mu Tuhan Yesus buat pemimpin-pemimpin yang dipercayakan untuk memimpin kerajaan Malaysia. Biar Engkau yang memberi kebijaksanaan buat mereka Tuhan, supaya mereka memerintah ataupun dengan adil Tuhan Yesus. Karena sebuah kerajaan kalau pemerintahan tidak adil Tuhan, maka kocak-kacir akan berlaku Tuhan Yesus. Dan kami tidak mau semua itu Tuhan. Biar kami berdoa setiap orang-orang terlibat, benar menteri atau kanan-kanan kerajaan, sultan-sultan agung Tuhan Yesus yang ada di Malaysia ini, yang ada kuasa Tuhan. Haleluya. Biarlah mereka akan menyediakan cara bagaimana memulihkan memulihkan politik yang sedia ada pada saat ini Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan, kami berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami pada saat ini Tuhan Yesus, mungkin ada memberi sedikit keuangan atau mengembalikan janji iman, berikan perpuluhan ataupun menaikkan kasih, persembahan kasih. Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, biarlah Engkau yang memberkati tangan-tangan yang memberi Tuhan Yesus, dan berikan ke mereka ataupun kami kebijaksanaan mengurus keuangan kami, sebab pada saat ini keuangan adalah segala-galanya Tuhan Yesus. Tapi Tuhan, kami berdoa semua ini Tuhan Yesus, dan kami mengucap syukur, dan semua yang kami lakukan
semua apa yang kami buat Tuhan, biarlah semua itu untuk kemuliaan Bapa di surga. Sekali lagi Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati tangan yang memberi. Haleluya. Dan Tuhan, saya berdoa, Tuhan kami berdoa juga, sama-sama berdoa buat firman-Mu pada pagi ini Tuhan Yesus, ini disampaikan oleh hamba-Mu. Haleluya. Dan biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi satu pedoman atau satu pelita hidup kami, karena firman-Mu Tuhan Yesus menjadi ataupun buat bakalan rohani kami Tuhan Yesus untuk menghadapi situasi yang sukar nih Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Dan biarlah firman-Mu Tuhan Yesus menjadi kekuatan kami, makanan rohani kami sekali lagi untuk menerus hidup kami Tuhan Yesus, menjalani terus menerus liku-liku kehidupan ini Tuhan Yesus pada saat ini. Haleluya, haleluya Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami telah serahkan doa bahan doa kami pada pagi ini di hadapan-Mu. Haleluya. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam dan selamat pagi kepada saudara-saudari yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, syukur, hormat bagi Tuhan Yesus Kristus, karena tetap setia menjaga, menyertai, memimpin kita sampai saat ini. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan untuk pagi ini, mari kita berdoa bersama-sama di mana sahaja kita berada. Mari kita datang kepada Tuhan melalui doa kita bersama-sama. Haleluya Tuhan Yesus, untuk pagi ini kami sangat bersyukur ya Tuhan, karena Engkau sekali lagi ya Tuhan Yesus membawa kami untuk bersama-sama bersekutu di dalam alam maya ini Tuhan Yesus Kristus. Walaupun kami tidak bersekemuka secara fisikal, tetapi roh jiwa kami tetap bersatu bersama dengan Engkau. Karena kami percaya ada pujian, ada penyembahan, dan ada firman dan ada Roh Kudus bersama kami pada saat ini ya Tuhan Yesus. Maka dengan ini ya Tuhan, saya serahkan firman ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Roh Kudus berbicara kepada setiap kami di mana sahaja kami berada ya Tuhan. Haleluya, di situ Engkau bekerja Tuhan. Firman-Mu yang penuh dengan kuasa, firman-Mu yang penuh dengan kehidupan. Haleluya, yang memberikan kami pemulihan, kekuatan, kesegaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari kita buka di dalam Lukas pasal 17. Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai yang ke-19. Ayat yang ke-11 begini bunyi firman Tuhan. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang daripada mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Haleluya. Inilah perikop yang kita baca sebagai firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Di mana tema untuk firman kita, untuk firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini ialah kembalilah dan muliakan Yesus. Kembalilah dan muliakan Yesus. Haleluya. Nah saudara, dalam ayat yang ke-11 tadi, di mana Yesus melalui perbatasan Samaria dan Galilea. Perjalanan Yesus ini, saudara dan saudariku, ini ada merupakan perjalanannya yang ketiga. Ya,
Setiap kali dia pergi ke Yudea ataupun pergi Yerusalem dan balik ke Galilea, dia tidak akan lupakan untuk melalui di Samaria. Kita tahu perjalanan Yesus yang pertama, yaitu dia berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub. Dan kali kedua Yesus sewaktu dia melalui Samaria, dia memberi perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Dan kali ini Yesus melalui perbatasan ke Galilea, Samaria ke Galilea, perjalanannya yang ketiga. Dan di sini ia melalui bukan perjalanan yang biasa-biasa, tetapi dia pergi ke agak yang jauh, jalan yang sunyi, tempat yang sunyi, di mana di tempat itu hanya ada perkampungan, hanya ada desa-desa. Dan di salah satu tempat itu ada desa, ada tempat, ada rumah yang dihuni oleh orang-orang kusta. Haleluya. Peristiwa ini saudara merupakan peristiwa 6 bulan terakhir Yesus melayani dalam dunia ini. Merupakan peristiwa 6 bulan yang terakhir Yesus berada dalam dunia ini. Sebelum dia disalibkan, saudara dan saudariku. Haleluya. Ini merupakan perjalanan sebenarnya Yesus berada di Perea. Tetapi sekiranya dia boleh terus saja pergi ke Galilea, tetapi dia tak pernah lupakan Samaria. Dia pergi singgah di Samaria untuk melihat dan mencari jiwa-jiwa yang kesakitan, hatinya yang belum dimenangkan oleh Kristus, dan Yesus ingin melayani mereka. Maka inilah perjalanan Yesus yang ketiga kali yang terakhir melalui perbatasan Samaria dan ke Galilea. Dan akhirnya Yesus melalui 10 orang kusta di desa itu. Dan apabila orang kusta itu melihat Yesus melalui kawasan mereka, dari jauh lagi mereka telah berteriak kepada Yesus, "Guru, Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami daripada kusta ini." Dan Yesus tidak pernah menolak setiap seruan, setiap permintaan, keperluan dihadapi oleh orang-orang yang ada pada masa itu. Jadi demikian juga pada waktu-waktu ini saudara, Yesus tidak pernah meninggalkan, dan Yesus tidak pernah melalaikan, dan Yesus tidak pernah tidak mengindahkan, tidak memperdulikan setiap seruan doa kita. Apatah lagi pada waktu-waktu yang genting, waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang sukar seperti saat-saat ini saudara, Yesus tetap mau melawat kita. Dan kalau kita berseru kepada Yesus Kristus, kalau kita berdoa kepada Yesus Kristus, apa sahaja permintaan kita, apa sahaja doa kita, apa sahaja yang kita perlukan, mari kita memohon dan kita berteriak dan kita berseru, kita berdoa kepada Yesus, maka Yesus akan berkata, "Tahirlah." Haleluya. Yesus akan berkata, "Terjadilah." Sesuai dengan iman kita saudara. Haleluya. Seperti 10 orang kusta di perbatasan Samaria dan Galilea ini saudara. Dan kita semua tahu apa yang Yesus suruh mereka buat. Pergi perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Haleluya, haleluya saudara. Dan apa yang terjadi saudara? 10 daripada mereka ini mereka pergi berjalan. Mereka akan, saya percaya karena Yesus menyuruh mereka untuk pergi ke berjumpa dengan imam-imam, maka ke 10 orang kusta ini mereka berjalan. Nah, di tengah-tengah jalan ini saudara, maka ada satu orang yang sadar bahwa di tengah perjalanan dia sudah sadar dan melihat tubuhnya sudah sembuh daripada penyakit kustanya. Haleluya, kita semua tahu bahwa apa penyakit kusta ini ataupun penyakit lepra ini saudara. Penyakit kusta ini penyakit kulit, penyakit yang tertua di dalam dunia ini. Haleluya, penyakit yang tertua yang ada wujud di dalam dunia ini. Dan dalam perjanjian yang lama apabila penyakit kusta ini ada, merupakan kutukan daripada Tuhan dan melambangkan dosa. Ya, kalau kita mempunyai penyakit kusta, kalau kita menghadapi, kita ada penyakit kusta, kita akan dikucilkan, kita akan di lockdown, dan kita akan diasingkan daripada tempat orang awam yang saudara. Seperti 10 orang ini kita tahu bahwa ini ada tempat yang terpencil. Mereka dihantar di tempat ini, di mana orang awam, orang banyak
berada di kawasan ini. Tetapi walaupun seperti itu, Yesus datang untuk melawat mereka, saudara. Haleluya, haleluya. Kita percaya memang saat-saat hari ini, saudara, kalau kita berada di kawasan yang terpencil, kawasan yang terpencil di kuarantin pun, saudara, pada waktu kita berada dalam kuarantin, mari kita tetap berseru kepada Tuhan. Haleluya. Yesus berada dalam keadaan apapun. Yesus berada dalam keadaan suasana adalah apapun. Ya, dalam kuarantin, dalam pandemik, dalam ribut, dalam taupan, dalam gempa bumi, dalam banjir, dalam taupan, segalanya Yesus berada. Dan Yesus mau berjumpa dengan kita. Dan marilah kita selalu berseru kepadanya. Karena Yesus Kristuslah Tuhan. Dan Dia satu-satunya Tuhan untuk kita. Haleluya, haleluya, saudara. Haleluya. Inilah yang bab ayat yang ke-11. Maka kita percaya bahwa orang ke-10 orang kusta ini, saudara, maka mereka semua disembuhkan. Kan mereka kembali, ya. Mereka kembali dan mereka memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan seperti apa yang saya katakan tadi, maka seorang daripada antara 10 orang ini sadar bahwa dia disembuhkan. Sadar bahwa dia sudah tahir. Sadar bahwa keadaannya pulih kembali seperti yang sedia kala. Dia sadar bahwa dalam kulitnya seperti kulit. Tidak ada lagi kudis-kudis dan tidak ada lagi nanah dan tidak lagi berdarah dan tidak lagi mengelupas sebagainya. Maka dengan apabila orang Samaria ini, nah seorang Samaria ini, satu orang yang sadar ini ialah orang Samaria. Apabila orang Samaria ini sadar bahwa dia sudah tahir, dia sudah sembuh, maka dia teringat kepada siapa di tempat dia berseru tadi. Dia teringat kepada siapa dia berdoa. Dia teringat kepada siapa dia berteriak, Tuhan, Rabi, sembuhkanlah kami. Maka orang Samaria ini kembali, seperti ayat yang ke-15 dan yang ke-16 tadi, dia kembali kepada Tuhan Yesus dan memuliakan Dia. Haleluya. Orang Samaria ini, saudara, kembali dan memuliakan Yesus. Maka pada pagi hari ini, saudara, mari kita seperti orang Samaria ini. Di dalam kehidupan kita, saudara. Mari kita kembali. Mari kita seperti orang Samaria ini, dia kembali. Dia balik kepada Yesus. Ya, dia pulang. Maksudnya dia berbalik. Dia tidak jadi untuk pergi berjumpa dengan imam-imam. Pertama-tama dia harus kembali kepada Yesus dan memuliakannya dan mengucap syukur kepada Yesus yang telah menyembuhkan dia. Haleluya, haleluya. Kita tidak jauh sama seperti orang kusta pada saat-saat hari ini, saudara. Iya. Jadi pada waktu-waktu seperti inilah anggaplah peluang kita ini. Peluang ini ada. Mari kita sama-sama kembali kepada Yesus. Mari kita sama-sama kembali beribadah kepada Tuhan. Mari kita kembali bersama-sama berdoa kepada Yesus. Mari kita kembali kepada Yesus dan bersama-sama mengucap syukur kepada Yesus. Mari kita semua kembali kepada Yesus dan mari kita meninggikan namanya. Mari kita mengagungkan namanya. Mari kita menyembah Dia. Mari kita dengan segenap hati datang kepada Yesus Kristus. Karena sesungguhnya dari awal sampai akhir, Yesuslah satu-satunya yang tetap hidup, yang layak disembah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Hanya Yesus yang layak untuk kita tinggikan. Saudara, haleluya, saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Hidup mati kita hanya untuk Yesus Kristus. Haleluya, kehidupan kita saat hari ini dan kehidupan kita untuk masa akan datang adalah hanya terletak kepada Yesus Kristus sahaja. Kematian kita untuk hari ini dan kematian yang seterusnya juga terletak di dalam nama Tuhan Yesus. Maka sesungguhnya kuncinya, ya saudara, mari kita kembali kepada Yesus dan mari kita muliakan nama Yesus Kristus seperti orang Samaria tadi. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, saudara dan saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan. Apa sahaja situasi kita pada saat hari ini, apa saja keadaan kita pada saat hari ini, mari kita kembali kepada Yesus Kristus Tuhan dan mari kita memuliakan nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya.
Ayat yang ke-17, lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidakkah ada di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah sambil selain daripada orang asing ini ataupun orang Samaria ini? Jadi Yesus bertanya, di mana 9 orang itu? Tidakkah mereka kembali untuk memuliakan nama Yesus? Jadi dalam 10 orang dalam peristiwa penyakit kusta ini saudara, yang semuanya telah disembuhkan oleh Yesus, hanya satu saja yang kembali memuliakan nama Yesus, dan yang 9-nya mereka tidak datang kembali kepada Yesus untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih karena mereka sudah ditahirkan. Kenapa saudara? Ini merupakan satu persoalan. Di dalam 10 orang satu saja yang bersyukur kepada Tuhan. Ataupun hanya 10% saja. Oh, ini merupakan satu persoalan. Menjadi sesuatu yang menjadi kebiasaan bagi setiap orang dari dulu sampai sekarang ini. Dia sudah menikmati kebaikan Tuhan. Dia sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dulu dia sudah menikmati segala sesuatu yang dia doakan selama ini. Dulu dia sudah mengecapi kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan dan kuasa Tuhan dalam hidupnya. Dulu dia pernah begitu dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberikannya kehidupan, kesaksian, kemakmuran. Tetapi Yesus bertanya kepada saat hari ini, di manakah mereka itu? Kenapa mereka tidak kembali untuk memuliakan nama Tuhan? Nah, ini yang merupakan menjadi pertanyaan kita saudara. Jangan-jangan dalam kehidupan kita juga kita jarang kembali kepada Tuhan dan mempersembahkan korban syukur kita kepada Tuhan. Seperti dengan 9 orang tadi, mereka hanya mau disembuhkan tetapi tidak mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus setelah disembuhkan. Jadi sebenarnya apakah masalah utama di dalam kehidupan 9 orang itu? Berbanding dengan kehidupan 1 orang Samaria tadi, ia sadar, dia ingat, dan dia kembali, dan dia mengucap syukur, dan dia memuliakan kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas apa yang Tuhan telah lakukan di dalam kehidupannya. Maka dia kembali kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur. Tapi persoalan yang paling besar saat ini 9 orang ini saudara. 1 berbanding dengan 9. Mana yang lebih banyak? Yang 9 orang ini. Yang 9 orang ini tidak kembali dan tidak mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi ada satu pesanan yang sangat penting pada saat hari ini saudara. Mari kita koreksi. Mari kita korek apakah masalah dengan 9 orang ini. Apa yang ada dalam hati seorang 9 orang ini saudara. Haleluya. Kenapa saudara? Ini tidak lain tidak bukan. Inilah sikap hati mereka. Inilah kebiasaan mereka. Sebelum ini pun mereka memiliki sikap-sikap seperti ini. Ya, ini adalah memberitahu kita tentang sikap hati, bagaimana sikap karakter kehidupan orang 9 orang ini. Nah, sikap apa sehingga tidak kembali dan berterima kasih saudara dan saudariku? Sikap apa yang ada dengan 9 orang ini sehingga dia tidak kembali dan berterima kasih kepada Yesus? 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-5. Dalam Alkitab versi Borneo, di mana di sini saya bacakan keadaan manusia pada akhir zaman. Ayat yang ke-11, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menjadi pencinta diri, pencinta uang, bercakap besar, berlagak bongkak, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak cuci. Ayat 3, tidak mengasihi, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri, buas, membenci kebaikan. Ayat 4, kekhianat, gopoh, angkuh, serta lebih mencintai keseronokan daripada mengasihi Allah. Mereka menjalankan kewajiban agama tetapi menyangkal kuasanya, jauhilah orang demikian. Haleluya saudara.
Di dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai yang kelima ini saudara. Di dalam 18 karakter yang ditulis oleh Paulus ini saudara. Perkataan yang paling banyak diulang kali disebut ialah tentang cinta ataupun mengasihi. Ya, tentang mengasihi. Yang pertama tadi mengasihi diri sendiri. Mengasihi, mencintai uang, mencintai keseronokan, tidak mencintai kebaikan dan tidak mencintai Allah. Di sini ditulis ayat yang kedua, tidak bersyukur. Inti daripada semua masalah pada akhir zaman ialah dalam 5 hal tadi. 3 yang dicintai, 2 yang tidak dicintai. Siapa yang kita cintai, kita akan sama seperti yang kita cintai sebenarnya. Dan apa yang tidak kita cintai, memang itu jelas kita tidak suka dengan oknum ataupun dengan benda itu. Dan kalau kita susun kembali dalam semua apa yang ditulis oleh Paulus ini kepada 9 orang ini, mereka tidak kembali kepada Yesus. Tidak kembali bermaksud dia tidak mengucap syukur. Tidak kembali bermaksudnya mereka tidak datang untuk berterima kasih kepada Yesus. Jadi kalau ada sikap yang tidak berterima kasih di dalam hati kita, tidak mengucap syukur di dalam hati kita, itu bermaksud kita mencintai diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya pada saat hari ini saudara dan saudariku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, siapa sebenarnya yang ada di dalam hati kita? Berbanding yang seorang tadi, dia kembali kepada Yesus bermaksud dia mempunyai kerendahan hati dan dia sedang terbuka hatinya untuk mengasihi Yesus. Itu sebabnya dia kembali. Tetapi yang 9 orang ini dia tidak kembali, maksudnya ada sesuatu yang di kampung mereka sebelum ini mungkin. Sesuatu yang menarik hati mereka. Ada sesuatu di kampung halaman ataupun di kota mereka. Sesuatu proyek ataupun sesuatu yang mereka cintai di sana. Sesuatu yang mereka sudah lama tinggalkan. Maka inilah kesempatan sudah disembuhkan. Mereka terburu-buru. Mereka gopo untuk kembali ke tempat itu. Sehingga mereka tidak ingat dan tidak sadar untuk berterima kasih, mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan. Karena memang dalam hati mereka tidak mengasihi Yesus yang menyembuhkan mereka. Mereka tidak ingat kepada Yesus yang telah menyembuhkan mereka. Maka pada saat hari ini saudara, kalau kita mengasihi diri sendiri, maka segala karakter yang ditulis oleh Paulus dalam ayat pasal yang ketiga ayat 1 ini saudara akan lahir. Akan merasa bongkak, akan bercakap besar, mencaci maki, ingkar terhadap ibu bapa, tidak bersyukur, tidak kudus, tidak mengampuni, suka memfitnah, tidak menguasai diri sendiri, buas, pembenci kebaikan, khianat, gopoh, angkuh. Itu lahir daripada kita mencintai diri sendiri, kita mencintai uang, dan kita mencintai keseronokan dalam dunia ini. Saudara dan saudariku, ada sewaktu Yesus menciptakan manusia, mereka berkata, Allah berkata, Tritunggal itu berbincang, mari kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jawaban apakah itu gambar, apakah yang serupa, ialah tentang cinta kasih. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus penuh dengan cinta kasih. Maka cinta kasih itu ada pada setiap kita, saudara. Cinta kasih itulah yang serupa dengan kita dengan Tuhan. Cinta itu setiap kita tidak dinafikan. Setiap kita baik itu anak, remaja, perempuan, lelaki, sudah muda, tua dan sebagainya, perasaan cinta itu ada dalam setiap hati kita. Jadi mari kita selidiki siapa yang kita cintai. Penjahat, penyamun, banduan, tetap ada juga yang dia cintai dalam hatinya.
Kalau dia katakan dia tidak akan pernah mencintai apa-apa pun dalam dunia, kalau begitu dia tidak mencintai sesuatu pun dalam dunia, itu bermaksud dia hanya mencintai dirinya sendiri. Amin. Ya. Ya. Dan apabila kita mencintai sesuatu, apabila perkara itu sedang menambat hati kita, maka hati kita terarah selalu tertuju kepada perkara itu. Maka kalau kita tidak mengasihi Allah dan kita mengasihi sesuatu di luar Yesus, sudah tentunya kita akan cepat-cepat, kita akan gopoh, kita akan terburu-buru untuk kembali ke tempat itu. Dan tidak kembali kepada Yesus, karena memang pun hati 9 orang itu tidak mengasihi Yesus. Mereka mengutamakan apa yang dalam hati mereka, apa yang dicintai dalam hati mereka, apa yang sedang berjalan keseronokan yang mungkin sudah tertambat sebelum ini, mereka ingin berseronok lagi. Pada waktu-waktu seperti ini, saudara, mari kita sadar, seperti kata Tuhan Yesus dan seperti apa yang orang Samaria katakan, mari kita sama-sama kembali dan memuliakan nama Tuhan. Inilah waktunya kita kembali. Inilah waktunya untuk kita memuliakan Tuhan. Anggaplah waktu ini adalah kesempatan bagi kita untuk kembali dan memuliakan nama Yesus. Apakah yang dimaksudkan memuliakan nama Yesus, saudara? Maksud memuliakan nama Yesus ialah mengakui kebesarannya, mengakui kedaulatannya, dan menghormati dia dengan tindakan. Hormat, syukur, dan puji dan sembah kita kepada Tuhan. Itu yang dikatakan memuliakan Tuhan. Jadi mari saudara dan saudariku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka mata kita dan kita buka telinga kita. Kita lihat di sekeliling kita pada saat hari ini. Ini tidak lain bukan satu-satunya pesan yang disampaikan dengan apa keadaan pun yang dihadapi dalam dunia sekarang ini. Ini memberi pesanan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk kembali kepada Yesus dan kita kembali memuliakan nama Tuhan. Karena inilah kesempatannya. Saat ini adalah waktu-waktu yang terakhir, waktu-waktu yang sisa, kata Paul Petrus. Kita saudara, saat hari ini kematian terjadi setiap hari, malah meningkat case-nya, meningkat jumlahnya dari hari ke hari. Kalau kita tidak kembali kepada Yesus dan memuliakan namanya, kalau kita tidak kembali, maut itu senantiasa ada di sekeliling kita. Sudah siapkah kita untuk menghadapi keadaan-keadaan seperti ini? Tapi inilah kesempatan kita, saudara. Pada saat pagi hari ini firman Tuhan mengajak kita, mari kita kembali. Kembali, mari kita sama-sama kembali. Kembali kepada Yesus dan mari kita menyembah Dia dan memuliakan Dia. Haleluya, haleluya. Karena waktu-waktu ini saudara dan saudariku memang waktu-waktu yang kita berada di ambang saat-saat yang terakhir. Firman Tuhan, jangan kita ikuti 9 orang Yahudi tadi, tapi mari kita teladani orang Samaria tadi. Mari kita sama-sama kembali, ya, kembali. Mari kita kembali kepada Tuhan dan memuliakan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Oh, haleluya, haleluya. Karena tidak ada sesuatu pun yang berfaedah, yang berguna kalau kita hidup di luar Tuhan Yesus. Tidak ada sesuatu yang memberi jaminan dalam kehidupan kita kalau kita di luar Tuhan Yesus. Kita tidak tahu hari esok apa yang akan berlaku kalau di luar Tuhan Yesus. Kita tidak tahu dan kita tidak tahu akan kemana hidup kita selepas kematian, selepas kehidupan kita. Yang seterusnya kita tidak tahu. Kita tidak tahu jawabannya kalau kita di luar Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita kembali kepada Bapa, mari kita kembali kepada Bapa dan memuliakan nama Yesus. Karena Dialah Tuhan satu-satunya untuk kita. Saya menyeru di sini karena memang sangat sukar pada saat hari ini.
Sangat susah saat hari ini, saudara. Sangat begitu kita menderita saat hari ini. Tapi satu-satunya jalan keluar yang harus kita boleh lakukan ialah mari kita kembali memuliakan nama Yesus di surga. Kenapa kita kembali dan memuliakan nama Yesus di surga? Karena walaupun mungkin kita akan mati hari ini, esok, ataupun sebila-bila, jaminan kehidupan kekal ada di dalam Yesus Kristus. Walaupun mungkin kita sakit menderita saat hari ini, tapi jaminan kesembuhan dan sukacita ada di dalam Yesus Kristus. Kenapa kita kembali dan memuliakan Yesus Kristus? Karena dia sudah menyediakan tempat kekal yang indah dan untuk selama-lamanya di surga. Untuk kita yang percaya, yang mengaku, yang beriman, yang kembali, yang memuliakan nama Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya. Jangan kita masih lagi tidak menyadari ataupun masih kita tidak memandang serius apa yang berlaku pada waktu-waktu ini, saudara. Ini apa yang kita hadapi sekarang ini. Ini adalah tentang soal hidup dan mati. Dan apabila tentang soal hidup dan mati, itu hanya ada jaminan di dalam Yesus Kristus. Tidak ada nama di dalam dunia ini yang memberi jaminan tentang kehidupan dan kematian, hanya di dalam nama Yesus. Itulah sebabnya mari kita kembali dan memuliakan nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa, saudara dan saudari, pada saat hari ini. Mari kita sadar di mana kita saat ini. Adakah kita seperti orang Samaria? Adakah kita seperti 9 orang yang tidak berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus? Haleluya. Inilah waktunya, saudara. Mari kita kembali. Mari kita datang kepada Tuhan. Oh haleluya. Bapa, kepada saat hari ini kami datang bersama-sama kembali kepada Engkau, Tuhan. Betapa berapa jarak kami sudah jauh meninggalkan Engkau saat hari ini, ya Tuhan Yesus Kristus. Betapa jauhnya, berapa kilometer, dan betapa banyaknya jalan yang kami tersesat, Tuhan Yesus. Pada saat ini kami mengambil keputusan untuk kembali, ya Tuhan, kepadamu, bertobat kepadamu. Oh, datang kembali, ya Tuhan, membina hubungan dengan Engkau, Tuhan Yesus, saat hari ini. Kami datang kembali, ya Tuhan Yesus, untuk merawat kembali dan memulihkan kembali, ya Tuhan Yesus, apa yang telah rosak di dalam kehidupan ini, ya Tuhan. Oh, berilah kami sadar pada saat hari ini. Kami sadar, ya Tuhan Yesus, karena betapa pentingnya dan betapa seriusnya dan betapa dahsyatnya dan betapa ngerinya kehidupan saat hari ini. Dan segala perlindungan, keamanan, dan segala sesuatu yang baik dan damai sejahtera hanya di dalam Engkau, Tuhan. Oh haleluya, Tuhan Yesus. Inilah kesempatan kami, dan kami anggap kesempatan ini adalah kesempatan yang terbaik untuk kami kembali dan memuliakan nama-Mu di surga, ya Tuhan. Oh haleluya. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Kami bersama-sama, Tuhan, mengucap syukur kepadamu, menyembah Engkau selalu. Oh, berseru kepadamu selalu. Di dalam doa ini kami tidak boleh alfa. Kami tidak boleh lupa akan keadaan kami sekarang ini, yang sesungguhnya maut senantiasa ada di mana-mana. Tetapi kami tidak mau melewatinya. Kami mau melewatinya dengan pimpinan Roh Kudus, dengan pimpinan kuasa-Mu, Tuhan. Karena jaminan kehidupan dan keselamatan dan kekekalan dalam hidup ini hanya dalam Engkau. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya.